Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nursabriani Anastasia dari kelompok 4. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah bagaimana bentuk upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Bentuk upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga antar kelompok. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum dan masyarakat yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat dan juga pers antara lain seperti berikut. Yang pertama, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti menangkap pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan TNI. TNI melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan separatisme atau ancaman keamanan dari luar. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK. KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil maupun besar. Kemudian yang terakhir, lembaga peradilan. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya, dengan menegakkan prinsip keadilan, masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya, yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab. Sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberagaman orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lihat bisa dilakukan dalam yang pertama, keluarga, kedua, sekolah, ketiga, masyarakat, keempat, bahasa, dan yang kelima, negara.
Apa contoh bukti dalam keluarga? Salah satunya adalah mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian di sekolah melerai teman yang sedang bertengkar. Dalam masyarakat, menghormati hak tetangga. Dalam bangsa dan negara, salah satunya adalah menaati peraturan perundang-undangan. Jadi, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga penanganannya lebih maksimal. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.